bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama memulai ibadah di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada berujung buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Bukti bahwa kami telah merdeka. Bukti bahwa kami telah dibebaskan oleh darah-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengucapkan syukur dan memuji Engkau di tempat ini pada hari ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepaksaanmu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dalam kasih setiamu ku aman. Yes, sebab kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Jesus, Jesus. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepaksaanmu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dengan kasih setiamu ku aman. Aku berseru, Kau menara, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Yesus, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mau bernyanyi. Pertolongan Yesus sumber kuatku. Dalam kuasa firman-Mu ku aman. Kesetiaan-Mu Kau teguhkan jiwaku. Dalam kasih sayang-Mu ku aman. Aku berseru, Kau menara, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Aku berseru, Kau bendara, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu.
pertolongan kami yang teguh Tuhan. Kau menara yang teguh. Yes, kekuatan-Mu membebaskan setiap kami di tempat ini. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana, Kau bangkit. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana, Kau bangkit. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana, Kau bangkit. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Kau bangkit. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana, Kau bangkit. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana, Kau bangkit. Aku berseru, Kau bendara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh, memuji nama-Mu. Aku berseru, aku berseru, Kau bendara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh, dan ku memuji nama. Jemaat sendiri nyanyikan, aku berseru, aku berseru. Yes, Jesus, you are Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh. Sekali lagi ucapkan, aku berseru. Serukan nama Yahweh. Aku berseru, Kau bendara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh. Mari sama-sama sembah Dia. Jesus, you are Yahweh. You set me free. Sebab Engkau besar.
Jesus, Jesus. Sebab Engkau yang termulia Tuhan, sebab Engkau yang terbesar Tuhan. Oh Jesus, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh,
setiap Tuhan, sama-sama kami ingin bersorak untuk Engkau Tuhan. Teman Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Mari bersama-sama kita katakan ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari bersama-sama lompat buat Tuhan kita, come on. Kakiku melompat pagi, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya katakan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. semuanya katakan, come on. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam Semuanya angkat tanganmu. tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Kurang keras katakan amin. Saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tanggal berapa ini? Tanggal 20. Kita masih merayakan 17-an. Katakan merdeka. Merdeka. Berarti semangat memuji Tuhan. Katakan yes. Semua. Tanganku Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau come on, beri. kakinya. Kakiku melompat bagimu, Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Saya mau ajak saudara untuk nari ya buat Tuhan, oke? Oke. Katakan gini ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, come on, kasih setianya. Bisa? Semuanya bisa? Yang bisa katakan amin. Katakan amin. Lebih keras lagi buat Tuhan ya, come on. Semuanya. Tanganku, tanganku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, semua, sebab rahmat-Mu. Sekali lagi ya, tanganku, come on. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, come on. Lompat bagimu, Yeay. Sebab semuanya nari buat Tuhan Yesus kita, come on. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na
Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib dalam setiap hidup kita, amin. Mari angkat tanganmu, sorakan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lompat bagi Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Biar musik menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita di atas, kita berikan sorak-sorai terbaik itu Tuhan Yesus. Praise God. Are you ready? Sama-sama katakan, ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya kuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Sebelum memberikan yang terbaik, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin, amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama kita katakan, angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Yesus berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatan dengan iman kita katakan, come on. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Engkau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita katakan, ku yakin
Engkau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Kau ku sembah. Katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Bersama-sama dengan iman, angkat suaramu, katakan. Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, come on. Kau ku sembah. Kami serahkan diri kami Tuhan. Kau ku sembah. Kami serahkan segalanya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Inilah kemuliaan yang kami nyatakan kepadamu Tuhan melalui pujian dan penyembahan dari mulut bibir kami. Kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau, dan kami menyembah Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya Elohim yang layak kami sembah dan kami puja.
Kami mengucap syukur untuk hari-hari kami, dan kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Ada kemerdekaan di dalam seluruh kehidupan kami, ada kemerdekaan bangsa Indonesia ini, di mana kami pun boleh menikmati segala yang baik, yang sempurna yang Bapa berikan buat kami. Sebentar hamba akan menyatakan kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan yang sejati di mana Engkau telah membeli hidup kami dan memerdekakan kami. Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini, kuasai sepenuhnya roh jiwa tubuhku di dalam kendali dan kontrol-Mu sepenuhnya, sehingga apa yang hamba katakan adalah murni dari Tuhan sendiri. Untuk kami benar-benar mengalami kemerdekaan dan perkemenangan di tengah dunia yang tidak merdeka ini. Urapi hamba-Mu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Silakan. Shalom. Shalom. Wah, selamat datang, ada pengantin baru di sini. Halo pengantin baru. Iya ya. Ya, anak saya yang kecil, Gerald, dia ada pertandingan final basket dengan antar gereja, jadi tidak bisa hadir. Delu juga telat. Terima kasih. Ada juga Debbie, Max yang dari Surabaya, mamanya Ricci, Pak Agus ya. Nah, mau lihat anaknya hari ini pelayanan ya di sini, luar biasa nanti bergabung dengan kita. Ya, saya akan bawakan tema kemerdekaan merah putih. Kebetulan saya kemarin ke Surabaya ya, ini dari ini nih Bunda Hana, pas bener ada merah, merah ya, darah yang dicurahkan buat kita. Putih adalah bersih ya, ketika kita disucikan oleh darahnya, maka kita menjadi putih seperti salju. Oke, amin, amin ya. Ya, kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang tidak mudah untuk didapatkan melalui perjuangan para pahlawan kita. Ada darah yang tercurah, ada tangisan yang tercurah untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kemerdekaan ini dinyatakan buat kita sehingga hari ini kita boleh menikmati arti kemerdekaan itu di bumi Indonesia ini. Betapa luar biasanya para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kita. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Ada perjuangan yang luar biasa, ada tetesan air mata, ada segala sesuatu yang sakit untuk kita. Tetapi kita mau bersyukur lebih lagi kepada satu-satunya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kemerdekaan dari Kristus tidak ada kemerdekaan. Kita dimerdekakan menikmati segala sesuatunya di Indonesia ini. Tidak indah, tidak mudah, tidak nyaman hidup dalam penjajahan, saudara-saudara. Hidup dalam tekanan. Tetapi kita bersyukur hari ini kita menyatakan ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus telah memerdekakan hidup kita. Amin. Tanpa Kristus kita tidak akan mengalami kemerdekaan itu sendiri. Tetapi bagaimana kita menikmati, bagaimana kita dapat memaknai kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan kita. Karena ternyata banyak orang-orang Kristen dalam tanda kutip tidak mengalami kemerdekaan itu sendiri. Kita akan baca sama-sama di Galatia 1 ayat 1 sampai 13 ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Ya, kemerdekaan orang Kristen. Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama. 3 2 1. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Oke, lihatlah aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 3, dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa ia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah.
5. Sebab dalam roh kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan akan kebenaran oleh iman. Terus sebab dalam Kristus Yesus bukan bersunat ataupun tak bersunat, yang penting melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik, siapakah yang menghalangimu untuk tidak yakin dalam kebenaran? 8. Bujukan itu datang tidak dari Dia yang memanggil kamu. Ya, sedikit lagi mengklamiri seluruh adonan. Aku punya keyakinan tentang kamu di dalam Tuhan, bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir lain, tetapi siapapun yang membingungkan kamu akan menanggung hukuman. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya? Bukankah seharusnya persoalan salib sudah tidak ada lagi? Biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. 13. Ya, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka, dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan, sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Amin. Saya minta yang nomor 1 ditayangkan. Ya, firman Tuhan katakan gini, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan ya, ketika itu berdirilah teguh, firman Tuhan, dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana kita harus berdiri teguh? Ketika upacara bendera 17 Agustus, kita lihat bagaimana di seluruhnya berdiri teguh. Bukan berdiri yang asal-asalan, asal berdiri, tetapi dengan siap siaga, semua berdiri teguh, berdiri dengan kuat, dengan yakin untuk mereka melihat kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Melihat bagaimana bendera dinaikkan. Tapi firman Tuhan berkata, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia sudah membebaskan kita, Dia sudah memerdekakan kita dari kutuk hukum dosa dan maut. Amin. Seharusnya itu lebih dalam lagi, pengertian lebih tinggi lagi, tidak bisa disamakan oleh apapun, tidak juga bisa dibandingkan oleh kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Karena seorang Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, mati di kayu salib untuk memerdekakan kita, saudara. Tetapi kenapa hari-hari ini banyak orang yang tidak mengalami kemerdekaan itu sendiri? Mereka hanya menyadari sebagai orang Kristen, tapi tidak mereka menyadari arti kemerdekaan, arti penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Dia katakan berdirilah teguh. Teguh dalam arti kata kita tidak terombang-ambingkan oleh apapun, juga oleh kondisi dunia ini, oleh persoalan hidup kita, oleh apapun di sekitar kita, untuk kita tetap berdiri teguh kepada Kristus itu sendiri. Sehingga kita tidak mudah goyah, sehingga kita tidak mudah kecewa dengan kondisi keadaan, karena kita tahu kemerdekaan itu tidak cuma-cuma kita dapatkan, hyper grace, anugerah keselamatan yang luar biasa. Dalam ayat ini berbicara, Paulus berbicara tentang sunat, bagaimana sunat pada saat itu adalah satu kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan keselamatan tidak dari Taurat, tidak oleh perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kata firman Tuhan seperti kain kotor, nggak ada gunanya. Tetapi firman Tuhan katakan kita adalah karena anugerah oleh kasih karunia Yesus Kristus sudah memerdekakan kita melalui hukum dosa dan hukum maut, telah membebaskan kita dari semua itu. Tetapi sayang, kita hanya melihat kondisi keadaan yang ada. Bagaimana kehidupan hari-hari kita yang sulit, bagaimana persoalan keluarga, bagaimana persoalan anak. Kita tidak melihat kepada kerangka besar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi Paulus meyakinkan hidup kita bukan karena Taurat. Kristus tidak berguna ketika sunat, ketika engkau menyunatkan dirimu. Kristus sudah tidak berguna kata firman Tuhan. Tetapi di sini kita harus sadar bahwa ketika Kristus, anugerah yang kita diberikan
di dalam kehidupan kita jangan pernah main-main dengan anugerah itu. Kemerdekaan yang sudah kita terima dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, berarti dalam arti kata kalau firman Tuhan katakan ya, ada yang tidak sungguh-sungguh berarti. Ya, firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada yang tidak sungguh-sungguh, tidak menyadari, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan dengan sangat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sehingga makanya kita seringkali kalah karena kondisi keadaan. Tidak melihat kepada pengorbanan Kristus itu sendiri yang telah memerdekakan kita. Ya, yang dikatakan sekali aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, dan terus di situ dinyatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tetapi kita bersyukur hari-hari ini saudara, kita tidak hidup di dalam Taurat, tetapi kita hidup di dalam apa? Anugerah dan kasih karunia. Dan jangan mempermainkan kasih karunia dan anugerah itu saudara-saudara. Nikmati itu sebagai satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Darah yang tercurah di atas Kalvari itu darah yang sangat mahal. Berapa banyak, berapa ribu ketika memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka. Tetapi ada satu Kristus yang mati buat kita, melepaskan kita dari hukum dosa dan maut. Dan firman Tuhan katakan ya di ayat 13 ya 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan katakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya mau katakan saudara-saudara, seringkali kita karena hyper grace, karena anugerah itu, seringkali kita banyak sekali memanfaatkan itu. Kemerdekaan itu kita tidak pikirkan, kita tidak hayati, kita tidak maknakan, kita tidak hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pikir ya sudahlah, gua tahu udah ditebus oleh Kristus ya kan, gua tahu udah mati masuk surga, udahlah hidup gua suka-sukanya gua mau ngapain kek, gua mau berjinah kek, gua mau berjudi kek, gua mau ngapain lah pokoknya. Toh gue udah dimerdekakan. Gak bisa seperti itu saudara-saudara. Firman Tuhan katakan ya dia katakan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, layani ada target Tuhan. Kenapa kita sebagai orang Kristen dimerdekakan? Untuk apa? Apakah hanya untuk masuk surga dan selesai? Apakah karena harus hanya untuk kita diberkati selesai? Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini untuk apa? Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Layani seorang. Banyak di luar sana orang-orang masih banyak yang belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Rumah-rumah tangga, anak-anak, kemarin saya ke Surabaya pada tanggal 22 dan 23 kami Yayasan Damaris Pancasila bekerja sama dengan Pondok Kasih yang Mama Hana di sana kita akan memberikan makan 5.000 orang 2223 ya. Dan Mama Hana bilang di Papua, di Kupang banyak anak-anak remaja yang mengalami aborsi. Banyak anak-anak muda mengalami ketidakkemerdekaan dalam kehidupan mereka. Bagaimana? Apakah kita hanya nyaman-nyaman di gereja saja dengan pelayanan kita? Tetapi di luar sana banyak saudara-saudara. Nah, mungkin kita tidak akan melihat yang keluar, itu tugasnya Pak Petrus. Ya, tugasnya Pak Petrus bukan? Apakah Pak Petrus atau ini nih, Eva tugasnya ya, keluar sana. Tapi di sini saudara-saudara, nggak usah terlalu jauh, ya, nggak usah terlalu jauh.
Bagaimana kita belajar ya, suami sebagai kepala keluarga menjadi dampak merdeka di dalam keluarga, istri menjadi istri yang tunduk, bagaimana mengalami kemerdekaan, suaminya bisa mengalami kemerdekaan dalam kehidupannya, anak-anak dapat mengalami kemerdekaan, mempunyai ibu dan ayah yang luar biasa di dalam Kristus sehingga mereka pun merdeka. Tidak usah jauh-jauh muluk ke Papua atau ke NTT atau ke Kupang kemana, itu tugasnya Pak Petrus mungkin ya. Nanti di sini Ibu Yanti, Pak Erwin tugasnya untuk rumah tangga kayaknya, supaya rumah tangga merdeka. Amin. Supaya keluarga-keluarga merdeka. Kita harus mengalami satu kemerdekaan di dalam kehidupan kita, supaya kemerdekaan yang Kristus nyatakan dalam kehidupan itu benar-benar berdampak. Dan waktu itu saya ke Surabaya, saya punya sahabat, dia bicara seperti ini ya. Ini yang mungkin tanpa disadari, dia tuh menghidupkan kemerdekaan itu, tapi dia tidak menyadari. Ya, dikatakan di sini ya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melayani layanan seorang klien. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita lagi sharing, lagi berbicara, kadang ada hamba Tuhan yang jatuh atau apapun. Terus dia bilang begini ya, saya bingung katanya ya, bukannya bingung ya. Saya waktu bertobat, dia itu perokok ya. Dia bilang, tapi saya waktu mau melayani Tuhan, saya pikir, aduh saya masih merokok nih. Dia enggak mau merokok. Seolah-olah orang lain mungkin enggak tahu kalau dia merokok. Atau orang lain enggak pernah tahu apa kehidupan dia. Tetapi dia bilang Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang saya lakukan dalam kehidupan. Akhirnya dia dapatkan mimpi, ya kan? Dia dapatkan mimpi sampai dia merdeka, lepas dari rokok itu sendiri. Di sini ada orangnya, ya, Bapak Agus. Dan kita cuma hanya sharing aja, ya. Tetapi dia tanpa Pak Agus sadari, Pak Agus ini adalah papanya Ricci dan mamanya kebetulan lagi ke sini, ke Jakarta, besok mereka kembali lagi ke Surabaya. Ada Max juga anak yang luar biasa, selalu mendoakan maminya ya, Mami Lianti ya. Ya, jadi dia tanpa disadari, ketika kita merasakan ada kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada anugerah yang Tuhan berikan buat kita, ada kasih karunia melalui penebusannya dalam kehidupan kita, kita tidak mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tidak mempergunakan itu. Tetapi bagaimana? Oh, saya masih hidup dalam daging, Bu. Ya kan? Saya juga masih hidup dalam daging. Daging penurut, daging gimana? Roh penurut, daging lemah. Alasan Pak alasan. Harusnya enggak lagi seperti itu. Saya harus daging ini tunduk kepada roh. Daging ini hidup dalam tuntunan roh. Daging ini tidak membiarkan, ya kan? Tidak dipimpin oleh daging itu sendiri, tetapi oleh roh. Karena apa? Pengorbanan itu sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi jika kalau firman 15 ya 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin konteks ini terlalu berat buat kita. Mungkin kalau dalam arti kata kasihilah dirimu sendiri, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain, misalkan nih saya beli baju Zara, kalau saya kasihi sesama seperti diri sendiri, saya harus beliin yang sama, bukan? Apa yang ada pada saya harus lakukan itu sama seperti saya punya. Sulit enggak? Sulit ya. Sulit, tetapi kenapa firman ini ada? Ya, kasihilah, sebab seluruh hukum Taurat tercakap dalam satu firman ini. Tercangkup dalam satu firman ini, yaitu Taurat. Tetapi kita bersyukur ada anugerah, ada kasih karunia, ada kasih Kristus itu yang memampukan kita memberikan kasih bukan secara fisik, bukan secara Taurat, tetapi karena kasih Kristus di dalam kita. Mengimpartasikan kasih itu. Bukan Taurat,
bukan fisik, bukan keadaan. Kita tidak merdeka dalam hidup ini. Kita harus merdeka dari kebencian, kita harus merdeka dari kepahitan. Kita harus merdeka dari segala sesuatu yang membuat kita, menghambat kita mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu ada hukum tabur tuai. Tuhan menyatakan hukum-hukumnya untuk kita. Ketika kita di dalam Kristus, oke, kita sudah diterima Yesus Kristus, kita mati masuk surga. Tetapi kita akan menuai segala sesuatunya masih ada di bumi ini. Kenapa saya mau katakan itu? Ketika integritas itu ada di dalam kita, integritas Tuhan, saya melihat keluarga ini, ya Pak Agus dan Ibu Debbie ini, mereka keluarga yang sederhana, tetapi mereka diberkati luar biasa. Karena ada kepala keluarga yang punya integritas di dalam Tuhan. Jadi poinnya adalah Tuhan memerdekakan kita, Tuhan memberikan hidupnya buat kita melalui anugerah dan kasih karunia-Nya, membebaskan kita dari kutuk hukum dosa dan maut. Ya, kita sudah terbebaskan, tetapi Tuhan tidak mau hanya menunggu di surga. Tuhan mau anak-anaknya selama di bumi ini dia juga mengalami kemerdekaan dalam segala hal, amin. Dalam hal berkat, dalam situasi apapun dia ingin mengalami kemerdekaan itu. Tetapi bagaimana kita mendapatkan ada hukum-hukum yang Tuhan buat adalah hukum tabur tuai. Ya, ketika kita hidup di dalam tuntunan roh, kita hidup dalam kebenaran itu, kebenaran itu memerdekakan kita, maka tabur tuainya kita menuai apa yang tidak kita pikirkan. Berkat-berkat jasmani atau hal-hal yang baik itu akan mengikuti kita, amin. Tetapi kita tidak pernah tahu hal ini. Bagian Tuhan adalah dia sudah cukup. Dia akan memberkati kita, dia akan memberikan kesembuhan buat kita, dia memberikan kekuatan buat kita, dia membebaskan kita dari segala hal bagian Tuhan. That's it, selesai. Ketika dia di kayu salib, dia nyatakan it's done, selesai. Tetapi kita harus bekerja di dunia ini, ya, mengambil apa yang Tuhan sudah kasih itu. Karena Tuhan menciptakan hukum-hukum atas dunia ini. Yang saya mau katakan, ketika kita mati bunuh diri, dia dari lantai 23 turun ke bawah, mati kan? Nah, hukum gravitasi, jangan salahkan Tuhan. Hukum-hukum yang Tuhan buat, jangan melanggar hukum itu sendiri. Maka firman Tuhan katakan, ya kan, pilihlah berkat atau kutuk. Nah, itu pilihan itu ada pada saudara sendiri. Bukan karena Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi kita sendiri mau enggak mau ambil yang mana? Mau ambil yang berkat atau yang kutuk itu sendiri. Kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih, dia mau. Yesus Kristus mau kita mengalami kemerdekaan di dalam segala sesuatu. Finansial itu hal kecil, tapi mari kita belajar. Hari-hari ini kita koreksi diri kita, tanya Tuhan, apa Tuhan yang membuat saya terhambat di dalam hal apa, mungkin berkat, kesehatan atau pekerjaan atau apa. Tanya Tuhan, belajar tanya Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Tidak mungkin Tuhan diam. Kalau ada hal-hal yang salah, mungkin saya belum merdeka dalam hal apa? Dalam hal kebencian, mungkin saya belum merdeka dalam hal kepahitan, saya masih pahit sama orang ini, saya kesel sama orang ini, mungkin saya masih belum merdeka dalam hal apa ya, marah-marah atau apa. Coba tanya Tuhan, mampukan Tuhan saya untuk merdeka? Karena kita hidup di tengah dunia yang tidak merdeka ini. Karena kegelapan tidak akan tinggal diam. Kegelapan tidak akan tinggal diam. Dia melihat ada orang-orang yang telah ditebus oleh anugerah, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dia tidak tinggal diam untuk mengecohkan saudara. Makanya firman Tuhan katanya, berdirilah teguh. Berdirilah teguh, jangan diombang-ambingkan oleh apapun. Banyak pengajaran, banyak khotbah, tinggal klik di YouTube mau seperti apapun. Tapi balik lagi saya mau katakan, mari kita pribadi saja dengan Tuhan.
Mari kita pribadi dengan Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Mau hamba Tuhan ini jatuh, mau itu jatuh, mau loncat, mau terjun bebas. Mari kita aja pribadi dengan Tuhan hari-hari. Dengan firman Tuhan, tanya Tuhan, apa yang masih ada di dalam kehidupan kita yang tidak merdeka. Supaya Roh Kudus katakan dia memimpin kita kepada apa? Seluruh kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, terakhir 1 Petrus 2 ayat 16. Terakhir. Yuk, silakan pemain musik. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 firman Tuhan katakan, sebagai orang merdeka janganlah menggunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai apa? Hamba Elohim. Tadi di ayat itu juga di ayat 14 dinyatakan begitu bukan? Ya, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk dosa. 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, sebagai orang merdeka janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Elohim. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita bukan kemerdekaan hanya cukup nanti mati masuk surga saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita mau anak-anaknya mengalami kemerdekaan di dunia ini. Di tengah dunia yang telah gonjang-ganjing, di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang mungkin tidak ada harapan. Tetapi saya mau katakan, anak-anak Tuhan pasti mengalami kemerdekaan. Tetapi poinnya adalah kita tetap hidup punya integritas Tuhan di dalam hidup kita. Menghidupkan, memaknai kemerdekaan itu. Ada hukum-hukum yang harus kita jalani. Ada hal-hal yang harus kita jalani untuk kita mengalami kemerdekaan itu. Jangan pernah takut, saya sering kali katakan jangan pernah takut dengan apapun juga. Ketika Kristus menjadi kepala dalam hidup kita, dia menjadi pemimpin hadap kita, dia berdaulat atas kehidupan sepenuhnya. Segala sesuatu Tuhan pasti merdekakan kita. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengalami satu kemerdekaan hari ini dan yakin menyatakan itu dengan iman bahwa Tuhan hadir di sini untuk memerdekakan seluruh kehidupan kita. Yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah, kasih karunia yang luar biasa itu dalam kehidupan kami Tuhan sepenuhnya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh menikmati anugerah-Mu. Engkau memerdekakan kehidupan kami, membebaskan kami dari hukum dosa dan maut. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini seringkali kami tidak menyadari itu. Kami main-main dengan anugerah, kami main-main dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kami.
Kami hanya sibuk memikirkan kehidupan hari-hari kami, soal uang, soal anak-anak atau rumah tangga kami, tapi kami tidak lagi melihat kepada Tuhan itu sendiri. Bapa, hari ini hamba juga berdoa, hamba secara pribadi dan semua yang ada di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berfungsi maksimal atas setiap pribadi lepas pribadi. Untuk Tuhan taruh di hidup mereka. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah bimbang. Kalau 2000 tahun lebih yang lalu, aku, Yesus Kristus, sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dia akan menyelesaikannya sempurna, saudara-saudara. Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan, ketika firman-Mu berkata, ketika Engkau kembali kepada Bapa, Engkau berkata, Tuhan, Bapa, mereka masih ada di dunia. Engkau tidak ingin meninggalkan kami sebagai anak yatim. Engkau tidak ingin meninggalkan kami sendiri. Tetapi Engkau katakan, Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus itu ada di dalam kami yang menyertai kehidupan kami. Buat kami peka hari-hari ini. Apa yang belum merdeka dalam kehidupan kami, biar Roh Kudus nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami tidak menjadi orang yang kalah Tuhan di dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini, Abah. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memperhitungkan kehidupan kami, Engkau selalu melihat kondisi keadaan kami. Engkau juga tidak ingin melihat kami kalah, karena Engkau sudah menang, bahkan kami lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman ini memerdekakan setiap kami, hamba secara pribadi dan kami sebagai jemaat-Mu Bapa di tempat ini. Kami merdekakan oleh karena kebenaran-Mu. Terima kasih atas urapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Jemaat dipersiapkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama mempersiapkan untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami sekali lagi akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini, angkat benderamu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan untuk Indonesia tercinta. Bagi diberkatilah Indonesia, makmurlah Indonesia. Indonesia semakin jaya, semua rakyat Indonesia alami terobosan demi terobosan. Indonesia alami pemulihan. Dari gerejamu yang kudus kami memberkati Indonesia. Atas bagi bangsa, bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Indonesia, kami memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, terjadi hujan kuasa, lawatan Tuhan. Anak-anak, teruna akan mendapatkan mimpi. Akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini iman kami. Diberkati Indonesia, makmurlah Indonesia, Indonesia jaya. Kami berkirim doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati, sekolah kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa dengan Roh Kudus yang memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.